Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-136 ini, kita ingin menyampaikan istilah-istilah peradaban baru, terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita semua mulai bulan Maret tahun 2020, khususnya di negara Indonesia, itu sudah mulai menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu diresmikan atau diumumkan secara langsung atau dideklarasikan secara langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwa sejak bulan Maret tahun 2020, pandemi COVID-19 itu sudah masuk di negara Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang terbukti terjangkit virus COVID-19. Nah, oleh karena itu, sejak bulan Maret tahun 2020 itulah negara Indonesia atau masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia mulai menghadapi pandemi COVID-19 sampai saat ini, yaitu di tanggal 6 Oktober tahun 2022. Artinya, pandemi COVID-19 itu belum dicabut ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan teman-teman, terkait dengan pandemi COVID-19 ini memunculkan beberapa istilah, dan itu menurut kita itu adalah istilah-istilah peradaban yang baru atau istilah-istilah baru dalam peradaban. Mengapa? Karena ini menjadi istilah-istilah yang ditetapkan oleh WHO dan kemudian diratifikasi oleh seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk negara Indonesia. Nah, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM, ya, PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka kita ada 3 istilah penting terkait dengan kegiatan masyarakat, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan interaksi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 yang terus direvisi, terus diubah, sehingga perubahan terakhir itu menjadi instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 46 ya, tahun 2022 tertanggal 3 Oktober 2022, itu merupakan perubahan dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Nah, di dalam Inmendagri, istilahnya seperti itu, Inmendagri nomor 15 tahun 2021 itu, masyarakat Indonesia mengenal 3 istilah penting. Yang pertama adalah istilah kegiatan sektor kritikal. Nah, kegiatan masyarakat sektor kritikal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kegiatan masyarakat sektor esensial. Dan yang ketiga adalah kegiatan masyarakat sektor non-esensial. Nah,
kita ingin menyampaikan di sini 3 jenis kegiatan masyarakat tersebut. Nah, eee, pada edisi sebelumnya kita juga sudah menyampaikan terkait dengan urusan pemerintahan ya, urusan pemerintahan yang itu kita kenal dengan istilah 3 jenis urusan pemerintahan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan umum, yang kedua urusan pemerintahan absolut, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan konkuren. Nah, di sini 3 istilah baru dalam peradaban, eee, 3 istilah peradaban baru dalam konteks, pandemi COVID-19 ini nanti saling terkait dengan urusan pemerintahan tadi, ya. Kalau tadi disebutkan bahwa ada 3 jenis kegiatan masyarakat yang terkait dengan pandemi COVID-19, yaitu kegiatan masyarakat sektor kritikal, kemudian yang kedua, kegiatan masyarakat sektor esensial, dan yang ketiga adalah kegiatan masyarakat sektor non-esensial. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan sektor kegiatan kegiatan masyarakat sektor kritikal? Nah, apa itu yang dimaksud dengan kegiatan masyarakat sektor kritikal itu? Sesuai dengan Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 itu, eh, kegiatan masyarakat yang termasuk kategori sektor kritikal itu adalah sektor atau kegiatan masyarakat yang mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dilaksanakan. Tetap harus dilaksanakan dan itu harus dilakukan oleh yang bersangkutan secara fisik. Secara fisik. Di situ kalau menurut Inmendagri itu ada sekitar 13 jenis ya, 13 jenis ya. Salah satunya adalah kegiatan masyarakat sektor energi. Nah, ini penting ya, sektor energi. Kemudian kegiatan masyarakat sektor kesehatan ya karena kebetulan pandemi COVID-19 ini yang diserang adalah masalah kesehatan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka itu masuk pada sektor kritikal karena harus dilakukan dan itu dilakukan secara fisik ya, secara fisik. Kemudian yang lain kayak misalnya keamanan ya, keamanan. Nah, itu ada 13, tapi mungkin di sini tidak kita sebutkan semuanya, kita hanya ingin memperkenalkan 3 istilah tersebut, ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan masyarakat yang termasuk sektor kritikal, yaitu sektor yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh aparat sipil negara atau oleh aparat pemerintah ya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat yang seperti ini. Seperti tadi kita sampaikan, mungkin ada 3 yang paling penting ya. Yang pertama adalah sektor energi, kemudian sektor kesehatan, kemudian logistik. Ya, logistik itu juga sangat sangat penting dan itu harus dilakukan secara fisik. Itu adalah yang pertama atau kegiatan masyarakat sektor kritikal. Kemudian yang kedua adalah kegiatan masyarakat sektor esensial. Nah, sektor esensial ini kalau menurut instruksi Menteri Dalam Negeri itu ada 6, ya, ada 6. Mungkin kita ingin berikan contoh, misalnya terkait dengan eh, kegiatan teknologi informasi dan komunikasi. Itu meskipun itu sangat esensial,
Akan tetapi itu bisa dilakukan secara virtual atau secara daring atau dalam jaringan. Artinya bisa dilakukan secara WFH, work from home. Nah, pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah karena terkait dengan dunia teknologi dan eh, teknologi informasi dan komunikasi. Contoh yang lain terkait dengan yang sektor esensial itu adalah pembayaran, ya, sistem pembayaran. Jadi kayak pembayaran misalnya PLN, pembayaran PLN, kemudian pembayaran eh, pulsa, pembayaran pajak. Nah, itu juga bisa dilakukan secara virtual. Nah, itu ya. Yang pertama adalah terkait dengan apa pembayaran, kemudian TIK, ya. Kemudian juga mungkin yang terkait dengan dunia keuangan ya, misalnya pasar modal. Nah, nah itu sektor-sektor atau kegiatan masyarakat yang seperti itu masuk kategori sektor esensial. Nah, kalau menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 itu ada 6 jenis. Ya. Kalau yang kritikal itu ada 13 jenis. Nah, berbeda dengan urusan pemerintahan tadi ya. Kalau urusan pemerintahan itu yang kita kenal ada 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Bapak Presiden, kemudian urusan pemerintahan absolut itu yang menjadi urusan pemerintahan pusat atau pemerintah pusat, kemudian urusan pemerintahan konkuren itu adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini ini lintas urusan pemerintahan ya, kayak misalnya logistik ya. Nah, logistik ini tentunya melibatkan apa konkuren dan absolut. Jadi yang ada hubungannya seperti itu. Artinya tidak kemudian ketika sektor kritikal itu menjadi urusan pemerintah absolut, tidak seperti itu ya. Artinya bisa berkelit-kelindan di sini ya. Jadi perlu dibedakan antara urusan pemerintahan dengan kegiatan 3 jenis kegiatan masyarakat yang ada 3 sektor tadi. Oke, barangkali dapat kita sampaikan di sini bahwa ada 3 istilah baru ya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang menurut kita ini adalah merupakan eh, istilah peradaban baru khususnya di Indonesia. Dan sebenarnya ini juga diadopsi atau diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi ada 3 istilah penting terkait dengan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kegiatan masyarakat sektor kritikal, ini meliputi 13 jenis ya. Eh, 3 diantaranya adalah energi, kesehatan, kemudian logistik. Ya, itu contoh ya, 3 contoh. Kemudian yang kedua itu adalah kegiatan masyarakat sektor esensial. Esensial. Ini menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 itu ada 6 jenis. Nah, 3 contohnya yang pertama adalah sistem pembayaran, keuangan, kemudian TIK atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu masuk sektor esensial. Nah, yang ketiga adalah sektor atau kegiatan masyarakat sektor non-esensial. Nah, kegiatan yang sektor non-esensial ini adalah yang selain 13 dan 6 tadi.
Misalnya, ini contohnya ya, contohnya adalah yang bergerak di bidang sektor misalnya ini ya, sektor penjualan sepatu ya, sektor perdagangan sepatu, sektor perdagangan apa perhiasan ya, kemudian sektor apa perdagangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder ya, jadi bukan kebutuhan primer. Nah, itulah contohnya terkait dengan yang non finansial. Kalau dalam di uh, Inmendagri itu istilahnya adalah eh, kegiatan masyarakat di luar yang kritikal dan yang di luar non esensial. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.